Oke guys, kemarin saya makan malam sama dua orang teman. Jadi teman lama, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol biasa. Dan ada satu hal yang menarik ketika teman saya nanya kepada kami berdua. Dan dia nanya, gimana rasanya punya kerjaan? Wah, saya nanya, mikirnya lucu banget ya. Biasanya kita kaum yang punya kerjaan, punya bisnis, atau kita jadi karyawan, kita nanya nih ke teman kita yang nganggur, gimana bro rasa jadi pengangguran? Nah dia akan bilang kan, biasanya jawabannya adalah, wah iya bosen gue jadi pengangguran, gak enak, minta orang tua mulu dan segala macamnya. Tapi kemudian, waktu kemarin kita makan bertiga, satu orang teman nanya, kebalik nanyanya, gimana rasanya punya kerjaan? Nah karena saya kepo gitu kan, karena saya pengen, karena kayak tergelitik dengan pertanyaan, saya tanya balik, emang lu pengangguran, gimana rasanya gitu kan. Terus dia bilang gini, ya gue sih gak punya kerjaan, tapi gue punya passive income. Wah ini kan, jadi teman saya ini gak punya kerjaan, tapi dia punya passive income. Nah kemudian saya tanya lagi, maksudnya lu dapat duit dari orang tua apa gimana gitu kan? Apa jangan-jangan dia dapat warisan bisnis dari orang tua dan segala macamnya? Dia bilang enggak. Jadi dia bilang gini, dari beberapa tahun yang lalu dia keluar dari perusahaannya tempat dia bekerja, lalu kemudian dia nge-apply kerja kemana-mana nggak dapet, nggak diterima lah ya kerja ya. Tapi di saat yang sama dia kan perlu makan terus gitu kan. Kita perlu makan, perlu bayar tempat tinggal dan segala macamnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Karena dia hobinya fotografi, dia suka foto-foto. Ya udah, akhirnya dia peluntang-pelantung jalan-jalan, foto-foto, jepret. Dia coba tuh jual online fotonya. Dia jual di internet fotonya. Lalu kemudian dia juga coba beberapa hal yang lain. Misalnya dia bikin YouTube channel, dia bikin jadi affiliate di TikTok dan segala macamnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dalam waktu beberapa tahun ini, dari dia jualan foto di internet aja, itu udah menghasilkan beberapa juta per hari. Ini versinya dia ya, dia cerita. Beberapa juta per hari. Artinya apa? Ini the real passive income. The contoh yang sebenarnya dari orang yang benar-benar hidup dari passive income. Lalu kemudian teman saya yang satu nanya, tapi bro lu hidup kayak gitu nggak beresiko ya? Emang nggak ada resikonya gitu dapet income kayak gitu? Dia bilang gini, lu bisnis, lu kerja. Dia bilang gitu ke kita berdua gitu. Dia bilang, lu bisnis, lu kerja, emang gak ada resikonya? Resiko kalian lebih gede daripada saya. Dia bilang kayak gitu. Jadi bayangin, saya punya bisnis, teman saya punya bisnis, dan teman saya yang pengangguran bilang bahwa hidup kami lebih beresiko. Kenapa? Karena dia hidup dari hanya passive income-nya saja. Dan yang menariknya lagi, teman saya yang si passive income ini bilang, lu tahu nggak? Passive income gue dapet tanpa modal. Dia bilang dia punya passive income tanpa modal karena modalnya apa? Cuman handphone doang. Handphone jepret, dijual jadi duit, ya kan? Lalu kemudian ada barang, misalnya ada gelas, contohnya ada gelas bagus gitu kan? Dibikin konten, affiliate TikTok jadi duit. Semuanya passive income yang dia dapat tanpa modal. Ketika tanpa modal, maka nggak ada resiko. Misalnya saya bangun hotel di bisnis saya. Saya spend 5 miliar misalnya untuk bangun hotel. Artinya apa? Ketika hotelnya nggak laku, maka 5 miliar saya hilang. Ada resikonya 5 miliar tersebut. Tapi bayangin, orang-orang yang bisa dapat passive income tanpa modal. Enak apa? Enak banget. Jadi ada segelintir orang, ini yang dari kemarin saya ngobrol sama teman saya, ada segelintir orang yang tidur pun dapat duit dan dia ngerasa hidupnya nggak ada beban, santai aja, mau ngapain aja dia bisa. Tapi ada banyak, mungkin jutaan orang lainnya yang bingung gimana caranya nyari duit. Sama-sama nggak punya privilege, sama-sama harus mulai dari nol. Tapi segelintir orang ini, termasuk teman saya yang punya passive income luar biasa ini, dia simply take action. Dan awalnya juga dia nggak ngerti mau ngapain. Dia emang suka foto, dia foto. Karena udah saking desperate-nya, dia akhirnya googling atau apapun lah, saya nggak ngerti. Akhirnya dia ketemu yang namanya website
untuk jual foto. Dan ada banyak banget. Kalau yang saya tahu ya ada iStock foto, ada Shutterstock, ada macam-macam. Sekarang ada banyak banget. Dulu zaman waktu saya pernah melakukan hal yang sama, saya cuma tahu iStock foto. Sekarang ada banyak. Mungkin ada 20, 30 bahkan lebih. Jadi yang teman saya lakukan, si passive income ini lakukan, simple aja, dia foto, dia upload ke semuanya. Dia bikin akun, lalu kemudian dia daftar jadi kontributor, dia upload aja. Udah nggak mikir, nggak pakai modal, ngapain dipikirin kan. Jadi bener-bener upload, diemin, upload, lupain. Dia juga punya channel YouTube, dia bikin konten, upload. Dan dia bilang nggak ada satupun di mukanya dia muncul di channel YouTube-nya dia. Artinya apa? Orang-orang yang introvert pun bisa sebetulnya. Jadi waktu saya tanya gimana rasanya punya kerjaan, aneh juga gitu kan. Gimana rasanya punya kerjaan, ditanyakan oleh orang yang bener-bener dia bukan karyawan, dia nggak punya gaji tetap, dia juga nggak punya bisnis. Dia bener-bener, tapi dia punya aset yang sangat banyak. Dia punya ribuan, mungkin puluhan ribu aset online yang dia bikin tanpa modal. Dia cuma bikin aset aja kerjanya setiap hari. Jadi nggak ada tuh yang namanya harus mau jam kantor, harus meeting sama karyawan, nggak ada. Mikirin bayar pajak, gaji segala, dia nggak pusing. Udahlah dia passive income aja, selesai. Dia juga nggak nyari endorse, nggak apa. Udah hidupnya sendiri enak aja, santai aja kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu juga pengen ya sebenarnya bisa nggak? Ya bisa banget. Jadi nggak ada yang bilang ini susah. Karena bener-bener nggak perlu skill, nggak perlu apapun, nggak perlu yang namanya, oh saya harus jago jualan apa, enggak. Ini saya bener-bener ketemu satu orang yang bener-bener perwujudan dari passive income itu sendiri. Dan saya bener-bener ditunjukin sama teman saya itu income-nya sekian, bulan ini dapat dari satu website itu bisa ada yang ngasih dia bahkan sampai puluhan juta, lebih dari 10 juta setiap bulan. Luar biasa website fotografi. Tapi ya dia bilang dia yang foto yang dia upload udah ribuan foto. Jadi sebenarnya apa sih ini message-nya, moralnya gitu ya. Yang penting mau ngerjain aja. Karena banyak orang maunya tuh cuma sekedar mau di mulut gitu loh. Tapi bukan mau di hati, mau di tangan, mau di kaki. Nah teman saya ini kebalikannya, awalnya dia nggak mau, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kaki sama tangannya jalan gitu loh. Kaki sama tangannya jalan, dia iseng searching, dia coba. Nah yang paling susah adalah dari 0 menjadi 1 tuh susah banget. Jadi dia cerita sama saya. Waktu saya lihat Google AdSense-nya masih 0, tuh kayaknya males banget ngerjainnya. Tapi ya udah dia kerjain aja lah, nothing tulus, dia nggak ada kerjaan juga, pengangguran juga. Lalu kemudian ketika udah jadi 0,01 dolar, jadi kayak 1 sen dolar pertama, 100 rupiah pertama, dan wah jadi duit nih, wah langsung dia semangat ngerjainnya. Wah, akhirnya ya sekarang dari YouTube channelnya aja udah puluhan juta per bulan. Belum lagi dari jualan fotonya, belum lagi dari dia main affiliate di TikTok doang dia bilang. Jadi ya udah. Jadi kalau ditanya bisnisnya apa, nggak ada. Ditanya kerjanya apa, nggak ada. Tapi sumber passive income-nya banyak. Nah ini yang the best. Karena saya juga pernah bikin video sebelumnya kan. Nggak usah punya banyak bisnis. Yang penting punya banyak sumber passive income. Sumber income banyak itu satu hal. Tapi yang benar adalah punya banyak sumber passive income. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Bisa jadi ide, aspirasi bagi kamu untuk mau take action. Oke? Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.